Jadi siapa sangka di depan kita ada semacam dua batu yang sangat unik ya, menyerupai semacam kemuncak atau mungkin semacam tugu batu yang berbentuk bunga gitu ya. Dari sana itu akan terlihat banteng dan kepalanya ya. Nah ini terlihat sekali menjelma. Nah, banteng menjelma ini. Tapi guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. ya, pemirsa, kita terus menelusuri jejak-jejak peradaban kuno, baik itu di sawah-sawah, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di sungai-sungai, di semak-semak belukar, sampai di perkotaan, di perumahan-perumahan yang dikepung oleh villa-villa. Kita pun terus mengeksplor ya, bagaimana kemudian biar kita ini masih kemudian bisa belajar dari pengalaman sejarah masa lalu. Karena Pulau Jawa ini mengajarkan pengalaman hidup manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam, sejak Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubois, termasuk kemudian peradaban kuno terbesar pada abad ke-7 menjadi negara adidaya ketiga setelah Bani Umayyad, dinasti Tang, dan Sriwijaya. Setelah itu peradaban-peradaban di Jawa terus silih berganti sampai era penjajahan. Kemudian kita benar-benar dibodohkan oleh penjajah kolonial. Kita dianggap kelas ketiga dan kita dianggap manusia setengah budak. Namun kemudian sejak tahun 1945 kita mulai merdeka, bangkit kembali pelan secara perlahan-lahan gitu ya. Mulai kemudian Presiden Soekarno memberantas buta huruf, sampai kemudian saat ini generasi kita sudah mulai melek dengan teknologi informasi, termasuk peradaban dan jati dirinya. Nah, di lokasi ini siapa sangka kemudian ya, di dekat perumahan yang mewah ini, jalan sudah terpaping dengan rata, ada juga masih persawahan gitu ya. Nah, di sini diduga ada pertapa yang dijaga seekor banteng sampai membatu. Nah, disinilah kemudian coba kita kemudian telisik dan kita eksplor bersama-sama. Jadi sebenarnya jika kita lihat ke sana, di sana adalah Gunung Welirang Arjuna gitu ya. Jadi tertutup kabut yang tebal, mungkin mau hujan gitu ya. Terlihat begitu agak gelap-gelap. Nah, di sini ada bendera, namun tidak kita promosi partai. Memang benderanya itu bendera banteng. Namun di sini ada pohon juwet raksasa. Siapa sangka di bawahnya kemudian ada petapa. Nah, jalan menuju lokasi meskipun ada situs bersejarah, namun kondisinya seperti ini. Jalannya masih jalan setapak, masih tanah dan ditumbuhi oleh rerumputan dan semak belukar ya. Nah ini, padahal kemungkinan ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting tentang peradaban di masa kuno. Jadi sampai di puncak musim kemarau ini air masih mengalir gitu ya, untuk membasahi sawah-sawah seperti ini, untuk menumbuhkan padi gitu ya. Sehingga kemudian jika kita lihat di belakang sini ya, ada pohon mangga dan ada sebuah cungkup sederhana. Siapa sangka di bawahnya ada situs yang sangat bersejarah. Lewat mana ya? Lewat sini ya? Lewat sini ya? Loh, kebetulan. Mungkin teman-teman tahu ini tanaman apa, teman-teman? Nah, ini tanaman genjer-genjer yang pernah menjadi semacam apa ya, lagu zaman dulu ya, zaman penjajahan Jepang. Penderitaan masyarakat ketika selama dijajah Jepang selama 3,5 tahun gitu ya. Masyarakat makan ini karena sawah-sawah tidak ada yang terurus. Semua laki-laki dimobilisasi menjadi tentara untuk masa pendudukan Jepang ya. Rahayu. Jadi siapa sangka di depan kita ada semacam dua batu yang sangat unik ya, menyerupai semacam kemuncak
atau mungkin semacam tugu batu yang berbentuk bunga gitu ya, ujungnya, dan di tengah ini ada semacam yang masyarakat mengenalnya sebagai watu banteng. Nah, watu banteng. Kemungkinan batu ini ya menjaga seorang pertapa sampai membatu atau banteng ini ya. Dan selain kemudian reco banteng yang diduga dahulunya adalah Nandi. Nandi sendiri merupakan wahana atau tunggangan Dewa Siwa yang artinya mungkin sebelum era modern saat ini, sebelum era kolonial penjajah, sebelum terbentuknya kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, memang peradaban Nusantara itu sangat kental dengan peradaban Hindu-Buddha. Ada kerajaan Singosari, Kadiri, Kahuripan, Majapahit yang bernuansa seluruh segi-segi kehidupan masyarakatnya berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Sehingga diduga Reco Banteng ini sebenarnya ada lembu Nandi yang berciri kemungkinan era Singosari gitu ya, era Singosari atau mungkin lebih tua daripada era Singosari, dan dibentuk dari batu yang merah ya, atau mungkin dicat merah ini ya, batunya kemerahan. Iya, jadi dicat. Ini tanduknya, ini punuknya, namun ini lehernya, kepalanya ini terpenggal gitu ya, kepala terpenggal. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat dari sana, misalnya ada kepalanya, itu mungkin seperti ini ya teman-teman. Mungkin dari sana terlihat apakah? Terlihat apa? Terlihat apa? Nah ini dari sana itu akan terlihat banteng dan kepalanya ya. Nah ini terlihat sekali. Banteng menjelma. Nah, banteng menjelma ini. Tapi ini adalah jejak-jejak magis yang diduga ini merupakan dari kompleks bangunan suci di masa lalu. Nah, sebagai kemudian simbol atau ikonografi pendukung bahwasanya di sini dahulu ada semacam tempat suci agama Hindu. Nah, ini di sebelah sana ada semacam yoni. Ini cerat ya? Yoninya ini sangat kuno, ha? Ini cerat ya, kawan? Nah, ceratnya itu sudah terpotong. Nah, bentuknya ini kotak gitu ya, berukuran 40 sekitar 50 kali 50 meter lah, atau 60 kali 60 meter, dan seperti kuno sekali. Yang biasanya ada ceratnya itu sisi sini ya, sisi sini ini jejak ceratnya ini terpotong ini. Nah, jejak ceratnya di sini kepotong. Nah, cerat yoninya yang biasanya menjulur ke sini terpotong. Jadi diduga ini ada unsur-unsur pemujaan. Juga ada buah cuwet ini. Banyak ya? Iya banyak ya cuwetnya. Banyak. Nah, jadi di sini ada yoni, ada Reco Banteng atau Nandi, yang kemungkinan di lokasi persawahan ini, di tengah ini, karena memang ada sebuah gundukan. Dahulunya kemungkinan memang ada semacam bangunan suci. Kalau lengkap gitu ya, saat ini kemungkinan tidak ada candi. Kemungkinan sebagian besar terbuat dari kayu seperti pura-pura yang ada di Pulau Bali, atau semacam candi pemujaan yang relatif kecil. Kemudian ada unsur-unsur yang ada di tengahnya adalah lingga yoni, lingganya hilang gitu ya, sebagai unsur paling magis dari pemujaan Siwah Mahadewa. Kemudian ada Nandi Suara, atau kemudian lembu Nandi yang ada di depannya, yang biasanya kemudian yang ada di selatan ini, di relung selatan itu ada Maharesi Agastya, yang di relung timur ada kemudian Ganesha, yang di relung utara ada Arca Parwati. Sehingga kemudian ketika melakukan pradaksina, yaitu ritual untuk mengelilingi bangunan suci ini pertama seorang yang melakukan ritual menghadap Maharesi Agastya. Jadi Agastya atau Agasti gitu ya. Maharesi Agastya ini sebagai sosok manusia yang menjadi perantara dharma antara dewa dengan manusia ya, yang menyebarkan agama. Kemudian Ganesha sebagai putra Dewi Parwati dan Siwa, ini juga sebagai lambang ilmu pengetahuan. Kemudian Parwati yaitu istri dari Dewa Siwa, kemudian seorang yang berziarah tersebut atau melakukan ritual pradaksina memasuki candi yang biasanya menghadap ke barat, yang di dalamnya ada lingga yoni, biasa mempersembahkan madu atau susu ya, untuk membasahi kemudian lingga sampai kemudian mengucur ke cerat yoni gitu ya, sampai kemudian sebagai lambang kesuburan, lambang kemudian pemujaan Dewa Siwa, lambang persajian, lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja, termasuk sebagai tanda menyebarnya agama Hindu sampai pelosok-pelosok desa. Diduga lokasi ini dahulu sudah ramai semacam perkotaan, diduga pada masa kerajaan Singosari ya. Jadi kita kembali lagi ke Reco Banteng ini yang menurut tutur yang berkembang di masyarakat ya.
Jadi uniknya itu yang ini. Jadi semacam mungkin ini umpak gitu ya, umpak yang dulunya memang ada 4 sebagai dugaan kita. Ternyata bangunan suci itu bukan hanya sebuah candi yang terbuat dari batu andesit, bukan hanya sebuah candi yang terbuat dari batu bata kuno saja, sebagaimana situs Sri Gading atau situs Gemekan atau kemudian Candi Brahu, tapi kemungkinan memang ini adalah semacam umpak batu dengan tiang-tiang kayu, ada 4 gitu ya, yang kemudian bagaimana kemudian di dalamnya itu ada linggayoni dan beberapa arca tadi yang kita sebutkan tadi, sebuah kompleks yang diduga cukup luas di area ini sebagai kemudian unsur bangunan suci, pemujaan, petirtaan, asrama para biku dan bikuni, termasuk asrama para pertapa, kemudian bangunan-bangunan seperti mandapa gitu ya, satu kesatuan yang memiliki 4 fungsi, yaitu pemujaan, persajian, asrama kadewa guruan, termasuk kemudian pertapaan. Jadi ini penting. Jadi para pertapa dengan asramanya ini juga ada seorang maha pertapa atau maharsi yang menjaga lokasi ini. Kalau kemudian lokasi bangunan ini bercorak agama Hindu Siwa, tentunya diduga di dalamnya ini ada seorang pendeta agama Siwa, di mana kemudian pejabat tinggi agama Siwa yaitu Dharma Daksaka Saiwan, ada 1 orang yang kemudian dibantu oleh 5 samget atau 5 pendeta agama Siwa utama ya. Misalnya samget Samget Manghuri, kemudian samget I Jambi, samget I Pamwatan, samget I ada 5 ya, samget Manghuri, samget I Jambi, samget I Pamwatan, samget I lupa yang 2. Biasanya kalau agama Buddha itu dibantu oleh samget Padelegan, samget Kandangan Atuha dan samget Kandangan Rari, sehingga kemudian ada 7 samget atau Sapta Upapati gitu ya. Jadi luar biasa sekali jejak-jejak peradaban kuno yang masih tersisa dan masih dilestarikan oleh warga, meskipun dalam cukup sederhana ini. Diduga kedepannya tentunya ada perhatian dari pemerintah desa terkait maupun kecamatan maupun kabupaten Pasuruan sebagai aset budaya dan sejarah serta monumental di lokasi ini gitu ya. Dan sesuatu yang sangat menarik karena hal-hal seperti ini tiada duanya. Semoga kemudian situs ini tetap lestari dan bermanfaat sebagai edukasi dan pariwisata serta sebagai situs religi.